Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mulia Perkasayananta dan dari golongan A Bondowoso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau aplikasi yang sudah kami buat. Dan pertama saya mewakili Sofyan Sauri dengan NIM E4120 1027 sebagai Project Manager dan Developer Mobile, dan Vita Nada Agustin dengan NIM E4120 0540 sebagai QA dan Developer Mobile dan juga website. Dan selanjutnya Gita Leoni Divrita dengan NIM E4120 0796 sebagai web developer, dan saya sendiri sebagai IT analis dengan NIM E4120 1045 dan juga developer mobile dan website. Dan yang terakhir ada Abdul Mukid dengan NIM E4120 0597 sebagai Android developer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi penginapan atau reservasi hotel, dan aplikasi yang kelompok atau tim kami telah buat merupakan aplikasi yang terdiri dari dua platform, yaitu web dan juga mobile. Di sini saya akan menunjukkan halaman websitenya sendiri. Yang pertama, di halaman websitenya sendiri ada pengenalan layanan dan yang terdiri dari tempat hotelnya tersebut dan juga kamar hotel yang tersedia, dan ada pihak customer juga dan juga alamat dari hotelnya tersebut. Dan di sini jika user melakukan pemesanan atau booking hotel, itu diharapkan untuk memakai aplikasi yang sudah kami sediakan atau aplikasi mobile. Jadi halaman webnya ini hanya untuk landing page atau promosi saja, dan jika usernya ingin membooking itu diharapkan untuk mendaftar di aplikasi hotel asli tersebut. Dan websitenya ini sendiri hanya meliputi bagian admin, dan halaman adminnya hanya melakukan beberapa fitur tugas. Dan ini saya akan mencoba masuk menggunakan fitur adminnya. Dan ya, dari halaman dashboardnya sendiri ada beberapa layanan atau beberapa cat. Dan yang pertama ada total kamar dan 2 total transaksi dan juga 4 total user. Dan di halaman submenunya ada data kamar. Jadi untuk halaman admin hanya bisa menambahkan data kamar, mengecek transaksi, dan juga menambah admin baru. Dan di sini fungsi dari fitur data kamar untuk melakukan observasi kamar atau melihat banyaknya kamar yang tersedia atau mengisi kamar-kamar yang kosong untuk melakukan penginapan. Dan saya akan mencoba untuk menginput datanya. Dan di sini harganya jadi di sini ada halaman stok kamar. Jadi ketika stok kamarnya tidak kosong, berarti kamar itu masih tersedia. Jadi status kamar tersedia. Dan selanjutnya saya akan menyimpan datanya. Ya, datanya sudah masuk, dan saya akan mencoba untuk mengedit menjadi halaman standar. Dan hasilnya juga berubah. Apa yang saya edit tadi juga berubah. Dan saya akan mencoba untuk menghapus datanya. Jadi fitur di data kamar ini sendiri merupakan
fitur yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Dan yang selanjutnya ada transaksi. Dan di sini hanya untuk beberapa user yang telah mendaftar di aplikasi mobile tersebut, dan pihak admin hanya bisa melakukan hapus data dan juga mencetak laporan. Dan di sini adalah contoh reportnya dari user-user yang telah memesan. Dan selanjutnya ada penambahan admin baru. Di sini saya akan mencoba menambah admin. Dan gambarnya juga datanya sudah terinput, dan selanjutnya saya akan mengedit datanya. Dan datanya juga berubah. Lalu saya akan mencoba menghapusnya, dan datanya sudah terhapus. Jadi seperti fitur kamar di halaman admin ini berfungsi untuk menambahkan admin baru atau bisa disebut register. Dan sistem yang kami gunakan di halaman admin ini hanya create, read, update, dan delete. Ya, dan saya akan mencoba masuk dari aplikasinya. Di sini saya akan login sebagai user atau tamu. Tapi jika kita tidak memiliki akun, kita bisa melakukan fitur registrasi dengan klik menu register tadi. Dan di sini username-nya saya akan menginput nama pribadi, dan passwordnya lalu ada konfirmasi password. Dan jika sudah berhasil registrasi, kita diarahkan untuk masuk ke dalam login. Lalu kita masuk. Dan ini contoh tampilan yang ketika kita sudah melakukan login. Lalu di sini ada dua submenu. Yang pertama ada history booking dan juga input booking. Yang pertama kita pilih input bookingnya dulu. Dan di sini kita bisa memilih atau menyesuaikan booking room atau pemilihan kamar yang kita akan pesan. Jadi di sini saya akan memesan kamar nomor 3 dengan kode nomor 3. Kos atau nomor 4 saja ya. Ini. Dan di sini juga ada pilihan menunya juga. Dan ada deluxe room, luxury, dan juga deluxe room lagi, dan suite room. Lalu harganya sudah terkonfirmasi atau sudah menyesuaikan sendiri. Kita bisa pilih tanggal check-in-nya. Semisal kita mulai dari tanggal 5, jamnya jam 11. Lalu kita sesuaikan pada check out-nya sendiri. Oh maaf, ini yang sebelumnya hanya melakukan proses check-in, dan yang selanjutnya ini melakukan proses check out.
Kita check out pada tanggal 8 pukul 11, lalu kita input dan data berhasil melakukan booking. Jika sudah melakukan proses booking atau pemesanan, maka user akan diharapkan untuk melihat atau mengecek histori yang sudah dipesan seperti itu. Dan di sini sudah tertera histori penginapannya, swipe room. Jadi yang pertama itu ada stok kamarnya menjadi 5. Jika kita melihat dari sisi adminnya, websitenya sendiri, itu akan berubah menjadi berkurang istilahnya. Ya, dan karena kamar yang sudah kita pesan menjadi awalnya 5 menjadi 4. Dan selanjutnya kita bisa melakukan proses pengeditan atau edit booking seperti itu. Dan saya akan mencoba untuk mengganti tanggalnya, tanggal check-in. Untuk tanggal check-outnya saya akan undur menjadi tanggal 7 pada pukul jam 12. Dan di sini sudah berubah menjadi tanggal 7. Lalu kita akan mengedit untuk menyimpan datanya. Dan di sini sudah tertera pada tanggal 7. Lalu kita user itu bisa menghapus data tersebut dari histori penginapan. Dan di sini ketika user sudah tidak lagi membooking atau tidak jadi, itu bisa melakukan proses pendeletan ya atau menghapus data. Dan data berhasil dihapus. Ya, kita kembali lagi ke halaman dashboard, maka datanya sudah tidak ada. Mungkin dari hasil presentasi dari kelompok kami untuk project mengenai tugas akhir hanya sekian dulu. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.